Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrianus Sarbunan, NPM 2017 88 201 097. Mahasiswa PPL, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus Merauke. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, pada saat ini kita bertemu kembali, ya, kita di pagi hari yang cerah ini, ya, tentunya semuanya hebat. Kita sama-sama belajar hari ini tentang bahasa Indonesia. Nah, dari berbagai materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari, teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan membawakan tentang teks eksposisi. Nah, dari teks yang saya sampaikan tadi, jenis teksnya, dari teman-teman semua pasti ada yang sudah dengar dan pasti ada juga yang belum. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas secara tuntas tentang apa itu teks eksposisi. Pertama, kita akan memulai dulu, kita mengenal apa sih teks eksposisi itu, apa pengertiannya. Nah, pengertian daripada teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya terdiri dari sejumlah informasi, ya, yang disampaikan kepada publik, ya, atau pembaca atau pendengar tentang pengetahuan atau informasi tertentu. Nah, apapun informasi itu, ketika itu menjadi sebuah teks eksposisi, maka itu adalah bagian daripada informasi atau penyampaian kepada publik. Nah, jadi itu pengertiannya dulu, kita pegang pengertian itu, dan selanjutnya kita akan masuk pada tujuan teks eksposisi. Nah, tujuan teks eksposisi ini, ya, adalah untuk menjelaskan informasi teman-teman. Apapun informasi itu, ketika itu disampaikan, maka itu adalah menjadi teks eksposisi, ya, supaya bisa menambah pengetahuan atau informasi kepada pembaca atau pendengar, teman-teman. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat tentang tujuan teks eksposisi yang tadi sudah kita sampaikan. Dan berikutnya lagi adalah ciri-ciri teks eksposisi, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah singkat dan padat. Ya, sudah barang tentu tidak membutuhkan informasi yang berbelit-belit, ya, informasi yang cukup padat, ya, sehingga hal-hal penting yang kita ingin sampaikan semuanya bisa terlaksana tanpa harus dengan dibumbui dengan kata-kata yang akhirnya akan mengaburkan apa yang ingin kita sampaikan lewat teks eksposisi tersebut. Yang kedua adalah gaya informasinya harus menarik. Nah, teman-teman, ini sangat penting sehingga orang dapat tertarik dengan informasi yang kita sampaikan. Ya, sehingga informasi itu bisa dikelola dan bisa disimak dengan baik oleh si pembaca atau pendengar. Nah, yang berikut adalah lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ini juga sangat penting, ya, karena ini adalah bagian dari teks ilmiah yang bagaimana kita menyampaikan suatu informasi yang penting sehingga perlu kata-kata yang baku. Nah, yang berikutnya lagi adalah tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Nah, ingat juga bahwa ketika informasi itu adalah hak pendengar atau pembaca untuk mengetahui. Ketika mereka ingin mengetahui, maka sudah pasti kita ingin menyampaikannya. Bagi yang tidak mengetahui atau ingin mengetahui, tidak perlu untuk kita harus memaksakan untuk menyampaikan teks eksposisi tersebut. Yang berikutnya lagi adalah penjelasan disertai data-data yang akurat. Ini juga penting, karena ini bagian daripada ilmiah, sehingga apa yang kita sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang harus dipegang. Yang berikut adalah umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan mana, mengapa, dan bagaimana. Ini juga penting, 5W, 1H, ya. Kita harus bisa untuk mengelola informasi tentang teks tersebut. Nah, sehingga orang atau pembaca bisa menggali lebih dalam tentang pertanyaan 5W dan 1H. Itu juga penting, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini, ya, kita coba akan melihat bagaimana sih teks eksposisi tersebut. Nah, teks eksposisi kita akan lihat di sini, ya. Dan kita akan melihat tentang bahaya narkoba, teman-teman. Di sini Pak Guru sudah siapkan, ya, suatu teks
Dan teks ini kita akan berbicara tentang bahaya narkoba terhadap anak muda sekarang. Nah, oleh karena itu sudah disiapkan ya teksnya di teman masing-masing, bisa dilihat ya apa isi teksnya, di situ bisa dibaca. Nah, Pak Guru kasih waktu beberapa menit untuk bisa dibaca, dan ketika membacanya tolong diberikan catatan-catatan kecil berupa pertanyaan ya ataupun kesimpulan tentang apa yang dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, next sekarang setelah selesai membaca bisa dilihat ya. Nah, apa yang ingin disampaikan lewat teks pidato tersebut tentang bahaya narkoba terhadap kaum muda. Di situ sudah terlihat ya penjelasan awal bahwa terpenuhi tidak tentang pengertian daripada teks eksposisi dalam pidato tersebut. Tentu sangat terpenuhi, dan selanjutnya lagi yaitu ciri-cirinya juga terpenuhi ya, karena bagaimana kita melihat tentang data-data ya yang tersedia di dalam teks pidato tersebut, semuanya begitu akurat. Nah, itulah bagian daripada teks eksposisi yang teman-teman semuanya harus pahami dengan baik. Nah, oleh karena itu diharapkan ya untuk semuanya, nah setelah kita belajar tentang teks eksposisi, kita bisa mengamalkannya ya. Jadi bagi semuanya setelah dari sini sudah bisa memahami ya, mengerti ya, serta bagaimana mencontohkan ya atau membuat sendiri, menyusun sendiri teks eksposisi itu seperti apa. Nah, teman-teman semua, untuk saat ini mungkin saja itu materi yang bisa Pak Guru sampaikan ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, apapun kelebihan dan kekurangannya ya mari kita syukuri sama-sama, mumpung masih ada waktu untuk kita belajar saat ini. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu ya. Semoga kita semuanya sehat, baik ya, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.